Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Siti Jubaidah Gani di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Baik, pembahasan yang pertama kita kali ini mengenai pengertian iman kepada hari akhir. Tahukah kalian apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari-hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Iman kepada hari akhir merupakan upaya kita mempercayai adanya hari akhir, di mana hari akhir tersebut adalah hari di mana seluruh kehidupan di alam semesta akan hancur dan binasa. Setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron-laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Selanjutnya mengenai macam-macam hari akhir. Apakah kalian tahu apa saja macam-macam hari akhir? Ada berapa macam-macam hari akhir? Perlu kalian ketahui bahwa hari akhir disebut juga hari kiamat. Macam-macam hari akhir ada dua. Yang pertama ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Mari kita lanjut ke pembahasan kiamat sugro, atau biasa disebut dengan kiamat kecil. Pengertiannya, kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh semua manusia. Kiamat sugro ini contohnya seperti matinya seseorang, gempa bumi, banjir, dan bencana-bencana alam lainnya. Itu adalah contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Pasti semua orang di dunia mengalami kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro atau biasa disebut dengan kiamat besar, di mana kiamat kubro ini adalah hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Hanya Allah yang mengetahui, dan hanya Allah lah yang berkehendak untuk kapan terjadinya kiamat kubro. Bagaimana tanda-tanda kiamat kubro? Tanda-tandanya ditandai dengan kekacauan, kejahatan, maksiat yang merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, matahari terbit dari barat, dan sebagainya. Di mana nanti di sini mulai seluruh manusia mencari perlindungan dan pintu taubat sudah tertutup. Baik, yang selanjutnya setelah kita mengenali macam-macam hari akhir, ada alam yang berhubungan dengan hari akhir, di mana kita setelah hari kiamat kubro akan mengalami fase-fase, akan mengalami kehidupan di alam-alam selanjutnya. Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab atau mizan, surga dan neraka. Yang pertama ada yang namanya alam barzah. Barzah menurut bahasa artinya pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah, barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda
atau keadaan yang tidak sama. Sebagai manusia, setelah kita meninggal dunia, kita akan memasuki alam barzah, di mana di alam barzah kita dapat menunggu giliran untuk memasuki tahap atau alam selanjutnya. Yang kedua, ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Di Yaumul Ba'ats ini, setelah kita meninggal, kita seluruh manusia dimulai dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman akan dibangkitkan, akan digiring kembali kepada menuju alam-alam selanjutnya. Alam selanjutnya tersebut bernama Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Di Yaumul Mahsyar ada beberapa jenis manusia dalam keadaan yang berbeda. Ada yang kepanasan, ada yang kedinginan, bahkan ada yang tidak bisa jalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang biasa-biasa saja. Semua keadaan manusia tergantung dari amal perbuatannya selama di dunia. Di Yaumul Mahsyar ini, manusia dikumpulkan di dalam satu padang yang luas, tidak ada tandingannya. Seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman akan berkumpul di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Setelah manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, manusia akan mengalami hari di mana hari tersebut bernama Yaumul Hisab atau Mizan. Hisab artinya perhitungan, Mizan artinya penimbangan. Jadi, Yaumul Hisab atau Mizan adalah hari di mana seluruh amal manusia dihitung dan ditimbang. Apakah amal baik manusia yang lebih berat atau bahkan amal buruk manusia yang lebih berat. Sehingga nanti jadi penentu bahwa kita sebagai umat manusia telah mengamalkan, telah mengerjakan seluruh perbuatan manusia, apakah kita akan masuk surga atau neraka. Untuk surga, surga adalah tempat kembalinya orang yang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Di surga, kenikmatan yang ada di dunia tidak ada tandingannya. Tidak akan ada tempat sebelumnya yang kita alami di dunia. Bahwa surga itu tempat nikmat yang paling besar. Sedangkan neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah. Di neraka kita akan disuguhkan dengan siksaan-siksaan yang amat berat, amat menyedihkan. Semoga kita semua termasuk orang yang beriman, sehingga kita sebagai umat Islam tidak merasakan bagaimana kehidupan di neraka. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, balasan amal baik dan amal buruk. Di mana nanti kita apabila mengerjakan kebaikan atau mengerjakan keburukan akan ada balasannya. Yang pertama, balasan bagi orang yang beramal baik atau beramal soleh. Berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta banyak berbuat kebaikan atau beramal soleh, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan penuh kenikmatan di surga. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwa surga itu tempatnya kenikmatan. Seluruh kenikmatan ada di dalam surga. Makanya, apabila amal kita baik, apabila timbangan kita baik, balasannya adalah surga. Selanjutnya, balasan bagi yang beramal buruk.
atau balasan bagi orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat. Bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan menimbulkan dosa, kemudian bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan. Bisa berupa azab yang sangat pedih dan siksaan neraka yang amat keras. Berbeda-beda tergantung dosa yang kita lakukan. Dosa lisan, ya kita akan dihukum sekeras-kerasnya atas lisan kita. Dosa perbuatan, badan kita akan dihukum sekeras-kerasnya. Di neraka, kita kekal di dalamnya. Hanya semoga kita tergolong kepada orang-orang yang beramal baik. Timbangan amal baiknya berat. Nah, selanjutnya ada fungsi beriman kepada hari akhir. Apa sih fungsinya, manfaat kita sebagai orang Islam itu beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik itu ketika di dunia maupun sudah di akhirat. Fungsi beriman kepada hari akhir ada banyak. Yang pertama, senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Karena yang kita ketahui bahwa ketika kita beramal soleh, ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka di surga nanti kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga fungsi beriman kepada hari akhir yang pertama adalah kita senang untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, selalu berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, baik itu perbuatan dosa, kesalahan, atau mencela orang lain, atau sebagainya. Karena kita tahu bahwa orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, atau mencela orang lain akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Yang ketiga, merasa takut ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa maksiat itu tempatnya dosa, maka orang yang bermaksiat, orang yang banyak berbuat maksiat, itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita kan tidak mau masuk ke dalam neraka, maka kita takut kalau seandainya kita berbuat maksiat. Yang keempat, kita dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan kita, baik itu antar keluarga, saudara, teman, atau bahkan lingkungan. Karena dengan kita menjaga lingkungan, kita juga termasuk iman kepada hari akhir. Nah, seperti itulah materi iman kepada hari akhir kali ini untuk pertemuan kali ini. Sehingga kita dapat mengetahui apa pengertian hari akhir, bagaimana dalil hari akhir, kemudian apa saja macam-macam hari akhir, dan bagaimana kehidupan kita setelah melewati hari akhir, dan balasan untuk orang-orang yang beramal soleh atau beramal salah. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti selanjutnya. Semangat terus belajarnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Ibu Siti Jubaidah Gani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.